Kalian mau dengar nggak soal kasus kelompok orang Indonesia yang dijual ke Myanmar? Gimana tuh? Mau denger dong? Jadi ya dengar-dengar katanya ada orang Indonesia dijual ke Myanmar dengan iming-iming tawaran kerja jadi customer service gitu. Tapi awalnya mereka tuh ditempatinnya di Thailand. Iya, gue juga pernah dengar soal itu, yang kasus tentang orang Indonesia yang ketipu sama orang Indonesia juga kan. Jadinya si pelaku ini kayak ditawarin kerja lewat mulut ke mulut gitu. Nah itu dia. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa itu bisa terjadi? Soalnya gue masih agak-agak bingung juga. Oh iya, biar gue bantu jelasin. Jadi, gue tuh nemu satu sampai dua penyebab sih. Pertama kan, orang-orang itu jelas sekali kalau mau cari kerja ke sana tuh pasti untuk cari duit gak sih? Ya gak, ya gak? Iya sih. Nah, terus kan tawaran duitnya pasti tidak sama dengan yang ada di Indonesia. Pasti jauh lebih besar di sana daripada di sini. Nah, ditambah yang kedua tuh di Indonesia sendiri sebenarnya lowongan kerjanya juga sangat minim dengan jumlah usia produktif kita sebenarnya di angka persentase 69% gitu dari jumlah penduduk totalnya. Justru Indonesia tidak memiliki lowongan pekerjaan yang cukup layak untuk masyarakatnya secara menyeluruh. Makanya sebenarnya prospek warga negara kita itu dikirimkan ke luar negeri sebagai tenaga kerja melalui jalur keimigrasian. Walah. Begitu. Ada yang jadi TKI, ada yang jadi TKW. Tapi sekarang namanya itu diganti jadi PMI namanya. Nah, Hmm. masalahnya di sini untuk jadi TKI, TKW ataupun yang bisa kita sebut PMI, pekerja migran Indonesia, itu nggak gampang, guys. Kita tuh harus yang namanya mendaftar administrasi secara beruntun. Kita mulai dari bikin paspor, kalau udah bikin paspor kita ikut pelatihan dulu, kita harus magang dulu. Nah, baru kita bisa diberangkatkan ke sana dan membuat visa kerja di sana. Masalahnya untuk buat visa kerja aja itu nggak mudah, guys. Ada banyak syarat yang harus dipenuhi, mulai dari bahasa yang harus dikuasai, dan juga sektor-sektor yang kita mau masuk itu harus sesuai dengan kemampuan kita. Dengan keribetan itu, tahu sendirilah, orang Indonesia kan juga pada dasarnya kalau bisa gampang ngapain harus sulit gitu. Nah, makanya mereka banyak yang pakai jasa-jasa calo, atau kita bahasa halusnya sih jasa yang di luar pemerintahan atau jasa swastanya. Tapi sebenarnya dari sekian banyak jasa-jasa yang tersedia itu, LPK-LPK yang ada di lapangan tuh tidak semuanya itu legal. Bahkan sangat susah untuk kita tahu LPK itu legal ataupun tidak begitu. Nah, kalau di kasusnya Myanmar itu kan dengar-dengar mereka itu dapat tawaran kerja dari orang lain yang mana mereka tidak terlalu tahu latar belakangnya, tapi karena mereka posisinya kepepet pengen cari kerjaan biar dapat duit yang cukup buat keluarga, mereka tancap gas lah untuk ikut kepada lowongan pekerjaan itu. Karena persyaratannya juga pastinya cukup mudah dan juga mereka ya tahu sendiri orang Indonesia itu pinter-pinter ngakal akal-akalan lah gitu sama sama sistemnya gitu. Jadi mereka dengar-dengar sih ada yang masuk dengan visanya itu bukan visa kerja. Kebanyakan orang yang melalui jalur ilegal itu masuknya lewat visa wisata. Yang mana kalau visa wisata itu justru nggak diperuntukkan untuk orang kerja. Cara untuk mendaftarnya lebih mudah daripada visa kerja dengan jangka waktu yang lebih pendek daripada visa kerja begitu.
Jadi ya tiga hal tadi, di Indonesia lowongan kerjaan sulit, terus juga orang-orang juga mulai kepepet. Yang ketiga, orang-orang tidak mendapatkan sosialisasi yang layak untuk bisa melalui jalur-jalur yang legal. Sehingga mereka milih jalur legal, ilegalnya itu karena justru lebih mudah diakses begitu. Jadi kalau dari kasusnya ini sebenarnya ada banyak korban yang disekap di sana, yang ditawan di sana. Dengar-dengar sih ada belasan korban ya. Itu di Myanmar tuh yang jadi pekerja migran ilegal. Jadi dengar-dengar sih untuk di Myanmar sendiri ada 12 warga negara kita yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang. Begitu guys. Nah, terus tuh apa sih yang terjadi dari 12 WNI yang diduga menjadi korban TPPO di Myanmar nih? Kalau dari yang gue denger ya, jadi sekitar belasan WNI yang diduga jadi korban penipuan online di wilayah konflik Miyawadi di Myanmar ini tuh, mereka tuh kayak udah berhasil dibebasin gitu sama Kementerian Luar Negeri. Terus mereka sempat diberangkatin ke Myanmar menuju Thailand pada tanggal 15 Oktober 2024 kemarin. Terus katanya sih saat ini mereka lagi ngejalanin proses keimigrasian gitu di Thailand. Nah, gimana sih modus operasi yang digunakan oleh sindikat TPPO ini terhadap para korban? Jadi para korban ini tuh kayak dijanjiin kerjaan dengan gaji yang tinggi gitu loh di Thailand. Terus kayak mereka dibilangnya bakal diberangkatin antara bulan Maret sampai bulan Juli 2024 kemarin. Namun ketika mereka sampai sana gitu, korban ini malah disekap terus kayak dipaksa kerja sebagai penipu online sama operator judi online gitu. Mereka juga kayak ngalamin kekerasan fisik, terus komunikasi mereka tuh kayak dibatasin gitu loh sama keluarga mereka. Jadi kayak HP mereka tuh ditahan gitu, disita. Nah, emang korbannya siapa aja itu? Jadi salah satu korbannya itu ada yang inisialnya SA. Jadi si SA ini diduga disekap, terus disiksa, lalu keluarganya itu dimintai tebusan uang ratusan juta gitu oleh si penipu ini, si pelaku ini. Awalnya tuh dia ditawarin gaji tinggi di Thailand, tapi ternyata dibawa ke Myanmar buat dipaksa kerja gitu. Emang kenapa mereka bisa ketipu gitu ya? Ya mereka bisa ketipu karena jelas banget kurang riset, kurang tahu juga gimana caranya kerja ke luar negeri dengan jalur yang legal. Makanya mereka mau-mau aja ikut kerja ke sana. Apalagi kondisinya lagi kepepet buat cari kerjaan, butuh biaya hidup yang lebih. Ketika datangnya tawaran dari orang siapapun itu ada lowongan pekerjaan, siapa sih yang nggak tergiur untuk ikut kerja ke sana? Apalagi saat dikasih tahu ini caranya nih bisa diakal-akalin biar harganya lebih murah, atau caranya nih bisa lebih mudah kalau dengan seperti ini, jadi nggak ngabisin waktu. Pasti ada aja yang mau ikut, meskipun pergi ke sana dengan visa yang tidak sesuai. Mereka nggak ngerti apa itu paspor dan visa secara detail, dan risiko-risiko yang akan ditanggung tuh mereka sepertinya tidak tahu. Makanya dari itu mereka mau-mau aja. Nggak taunya ketipu malah dikirimnya ke Myanmar. Tapi kemarin tuh kalau nggak salah gue udah lihat ya ada video kayak mereka tuh ada yang udah lolos gitu. Kalian udah pada lihat videonya belum? Wah, belum lihat sih. Kayak gimana tuh? Boleh lihat gak? Kalian ada yang mau lihat nggak? Gue bisa tunjukin sih. Boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Oke, gue share screen ya. Kalau lu mau hidup, lu harus rekrut orang.
Itu yang banyak orang juga tidak tahu gitu. Ada yang terpaksa merekrut demi agar istilahnya mereka tidak disiksa atau kehilangan nyawa lah. Tempat tinggal, makan, kesehatan, pokoknya semua udah ditanggung oleh perusahaan. Nah itu yang membuat saya tertarik, bukan gaji. Makanya kan orang-orang kan beranggapan pasti karena iming-iming gaji besar, bukan itu. Ya ampun, dibawa ke negara konflik. Kalau kita tuh ya dijual ke Myanmar. Dan kita tuh kerja di perusahaan penipu. Awalnya cuma hukuman militer, lama-lama memang siksaan fisik. Itu udah ngelihat darah di lantai itu udah satu orang itu disiksa sama 8 sampai 10 orang dengan berbagai macam alat siksaan ya. Ada pipa besi, pipa paralon, rotan, cambuk kulit, cambuk kawat, alat setrum. Saya tuh pokoknya dari bulan Januari itu saya udah selalu diancam, kamu nggak berguna untuk perusahaan ini, kamu akan dijual. Saya bilang mau nominalnya berapapun, tidak akan ada yang bayar dari keluarga saya untuk menebus saya, istilahnya gitu. Ya udah, kami kasih keringanan. Kamu kalau bisa ngeberangkatin 5 orang ke perusahaan ini, itu tiket kamu pulang. Tolong saya titip anak saya karena saya nggak tahu saya bisa pulang lagi ke Indonesia atau tidak. Nekat makanya bikin video itu, karena bukan pasrah kan, karena saya ingin pulang. Cuma dalam kondisi tahu resikonya apa, konsekuensinya apa gitu, kalau ketahuan mati. Dibilangnya mau diajak ngobrol lagi, negosiasi, ternyata enggak. Kita dibawa ke salah satu kamar asrama, di situ ya dibilang kalian semua mati hari ini di sini. Terus ditunjukin handphone saya, kamu bikin ini, ya itu video itu. Di compound lain tuh udah tahu berita itu. Jadi kita semua nggak akan laku dijual ke perusahaan lain pun atau ke compound lain. Makanya yang pertama kali dihajar membabi buta tuh saya. Katanya kita bakal dijual ke Laos, ke tempat penadaan organ tubuh. Tiba-tiba leader itu YY datang, minta paspor kita semua. Minta paspor, terus disuruh barang-barang kita yang udah di packing tuh dibawa semua keluar. Kita pikir oh ya udah kita jadi dijual gitu kan. Ternyata pas sudah di luar tuh kita dievakuasi, Mas.
Kalau udah ada yang say hi lah di Instagram, Facebook, udahlah blok aja langsung. Ngomong-ngomong, pemerintah tugasnya ngapain ya? Kok saya belum lihat ada kabar berita pemerintah di dalam kasus perdagangan orang Myanmar nih? Nah, habis kalian ngejelasin tadi tuh, gue riset nih. Pas gue riset, gue dengar-dengar nih pemerintah cuma bantu ngehimbau agar para WNI ini tuh berencana kerja di luar negeri tuh masuk lewat jalur resmi. Nah, korban tuh cuma disarankan buat ngehubungin KBRI kalau menghadapi situasi berbahaya. Aduh, pemerintah nih nganggur banget nggak sih? Sebenarnya sih nggak bisa dibilang nganggur-nganggur banget sih. Pemerintah ini adalah kok peranannya dalam mendata berapa banyak jumlah arus keluar masuk yang ada dari negara Indonesia ke luar negeri. Juga termasuk di dalamnya ada berapa banyak kasus-kasus yang menjerat para pekerja migran di sana. Seperti yang dicatat dari tahun 2020 sampai 2023 ada 3.347 kasus WNI yang terjerat online scam di beberapa negara, termasuk di dalamnya itu ada 324 kasus di Myanmar. Nah, justru di sini yang salah tuh adalah orang-orangnya. Gimana caranya coba? Kok pekerja migran itu mau-mau aja ikut kerja di lembaga swasta yang latar belakangnya kurang jelas. Terus juga mereka nggak bisa riset dulu dari awal sebenarnya cara-caranya itu gimana. Nah, justru pekerja migrannya ini yang kurang bisa aware sama situasi. Menurut lu gimana? Ya tetap aja dong. Gimana pun kan arus perpindahan orang itu kan masih dalam jangkauan pemerintah nih. Yang masa pemerintah harus viral dulu gitu kan di sosmed baru ketahuan tingkah mereka. Sebenarnya ada sih tayangan video si korban ini minta tolong ke presiden gitu. Nih, gue tunjukin nih videonya yang di TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk Presiden Joko Widodo yang saat ini menjabat dan untuk Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto serta Pangeran Grey, Uya Kuya, Deddy Corbuzier serta Najwa Shihab. Kami memohon pertolongan dan meminta bantuannya. Kami merupakan korban TPPO, jumlahnya 11 orang dan 2 orang terpisah sekapan dari tempat ini. Kami di sini disekap kurang lebih selama 2 minggu, mungkin lebih. Dan makan juga kita sehari sekali, itu pun bekas dari makanan mereka yang dikasih ke kita. Dan kami tidak tahu juga rekan kami yang berada di sekapan yang berbeda dari tempat ini. Kami mohon agar segera mengevakuasi kami, korban TPPO yang berada di Myanmar, tepatnya di daerah Miyawadi. Ini kondisi kamar kita, dan ini rekan-rekan semua yang ada di sini. Kami mohon dengan sangat, karena kami tidak tahu seperti apa ke depannya nasib kita di sini. Kami hanya bisa melakukan kontak melalui Telegram karena memang keterbatasan kita juga untuk mengkomunikasikan ke pihak-pihak keluarga kita di Indonesia. Kami mohon dengan sangat kepada pemerintahan Indonesia agar segera mengevakuasi kami di sini. Terima kasih. Tapi setelah video tadi tuh tayang di TikTok gitu loh, maksudnya kayak viral gitu di TikTok, kayak nggak ada kabar kelanjutan gitu dari pemerintah gimana mereka nanggepin korban-korbannya gitu loh. Ya, tetap aja sih. Harusnya mereka sendiri yang sebagai orang-orangnya itu,
sebagai pekerja migran tahu gimana caranya bertanggung jawab, dan juga mereka harusnya sadar sendiri juga gimana caranya mereka itu bisa mengelola tanggung jawab mereka itu. Jadi nggak harus ngandelin pemerintah sih harusnya, bener nggak sih? Tapi mungkin nggak sih kalau ada oknum keterlibatan pejabat pemerintah nih dalam memfasilitasi perdagangan manusia ini? Jadi kayak ngebuat jaringan TPPO nih semakin sulit diberantas gitu loh. Nah, kalau soal itu sih jujur emang gua nggak tahu, tapi nggak akan nutup kemungkinan kalau hal itu benar-benar ada. Karena kita lihat sendiri di imigrasi banyak oknum-oknum yang bekerja sama dengan pihak-pihak swasta. Jadi sangat mungkin kalau hal ini bisa terjadi. Tapi kita nggak bisa nyalahin juga sih soal mereka terlibat atau tidak. Justru kita sendiri sebagai warga negara ataupun kita yang mau kerja ke luar negeri harus pinter-pinter dulu nilai situasi dan keadaannya gimana. Jadi kembali lagi ke kita harus pinter-pinter deh kayaknya dalam melihat kebijakan pemerintah ini. Begitu. Nah, terlebih lagi tuh kayak belum banyak tantangan global saat ini menuntut kita kayak buat lebih waspada gitu terhadap informasi yang beredar. Kominfo sendiri nggak selalu dapat ngawasin setiap celah kabar hoax kalau kita nggak ngelapor sih, kalau nggak ada yang ngelapor. Makanya kita sendiri yang harus lebih bijak dalam mengambil keputusan dan mempertimbangkan risiko, khususnya ketika dihadapi dengan kesempatan bekerja di luar negeri ini. Selain itu, kita perlu mengenal dulu setiap kesempatan kerja yang datang. Kita perlu mempelajari karakteristik orang dari negara yang akan kita datangi. Soalnya, hal ini jarang diajarkan terhadap masyarakat luas. Caranya, bisa dari mengenal kawasan yang akan kita kunjungi lebih dahulu. Apakah cenderung aman atau nggak stabil? Kalau ternyata terdapat ancaman seperti kudeta militer di Myanmar atau konflik peperangan, ya lebih baik pikir lebih panjang lagi. Nah, disinilah perannya kita sebagai mahasiswa untuk dapat membagi pemahaman dengan masyarakat luas. Gitu guys. Nah, jadi itu guys cerita menariknya. Selain kita dengerin cerita menarik kan kita juga sambil belajar nih tentang keimigrasian internasional. Yoi enggak? Yoi. Oke, thank you ya guys ya udah mau dengerin. Kita cerita kapan-kapan lagi. Dah semuanya. Ya, thank you juga ya sharingnya. Bye-bye. Oke, bye-bye.